Jadi kalau masih percaya Yesus disalib, berarti orang itu masih menghina, menistakan Nabi Allah. Kitabnya ada, tapi tidak boleh orang Kristen tahu. Yang nutup siapa? Bapak-bapak gereja. Jemaat Kristen nggak boleh baca, Ustaz. Salam saudaraku, di video ini saya akan membahas satu video yang telah dirilis oleh channel Ipung Ngatria ya. Dia menuliskan dengan judul, sebenarnya penyalipan itu tidak pernah ada, runtuh semuanya. Sebenarnya yang disalib itu siapa? Yudas atau Simon. Dan kita akan mengulas setidaknya ada 5 narasi kebodohan Ustadz Kainama di dalam video ini yang sangat fatal. Mari kita simak. Tentang Nabi Allah Isa ibnu Maryam yang dikenal sebagai Yesus Kristus oleh saudara kita tersayang di Republik Indonesia ini, yang kita toleransi, yang kita hormati, yang beragama Kristen dan Katolik. Yesus itu disalib. Salib itu adalah lambang penghinaan paling menjijikan. Sekali lagi, salib adalah lambang penghinaan paling menjijikan di zaman itu yang hanya dimiliki oleh Kekaisaran Romawi, karena mereka paling tidak suka ada orang yang dikatakan sebagai utusan Tuhan, karena orang Romawi adalah penyembah dewa-dewa paganisme, di antaranya Zeus, Perseus, Aphrodite, Apollo, Mithras, dan Dionysius, yang dipercaya adalah nama-nama yang disematkan kepada Yesus yang disalib. Jadi kalau masih percaya Yesus disalib, berarti orang itu masih menghina, menistakan Nabi Allah, Rasulullah Isa ibnu Maryam, yang namanya disebut sebagai Yesus Kristus oleh orang Kristen. Kebodohan Ustadz Kainama yang pertama, menurutnya Yesus itu disalib oleh orang Romawi karena mereka tidak suka Yesus mengaku sebagai utusan Tuhan. Bahkan dianggap telah menyamakan dirinya dengan dewa-dewanya orang Romawi. Karena sebagaimana kita tahu, orang-orang Romawi adalah para penyembah dewa-dewa paganisme. Narasi ini tentu salah besar ya teman-teman, karena masalah utama Yesus disalibkan itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang Romawi. Masalah utama Yesus disalibkan adalah masalah dengan orang-orang Yahudi, yaitu para imam, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, dan mereka, orang-orang ini, tidak terima ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Allah atau Yahweh. Dan dari situlah akhirnya mereka ini bermufakat untuk membunuh Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak bisa melakukannya dengan cara main hakim sendiri, karena pada waktu itu Israel sedang berada di dalam masa kekuasaan Romawi, dan hukum sipil juga ada di dalam otoritas Kekaisaran Romawi. Oleh karena itulah mereka mencari cara untuk menjebak Yesus agar ia bersalah di hadapan orang-orang Romawi. Dan otoritas Romawi yang pada waktu itu menjabat sebagai gubernur di Yudea pada waktu itu adalah Pontius Pilatus. Sehingga akhirnya ketika orang-orang Yahudi ini menjebak Yesus, mereka lalu membawanya ke hadapan Pontius Pilatus untuk diadili. Walaupun pada akhirnya Pilatus sendiri tidak menemukan ada kesalahan pada Yesus Kristus. Tetapi karena banyaknya desakan orang-orang Yahudi pada waktu itu, akhirnya otoritas Romawi pun menjatuhkan hukuman kepada Yesus dengan cara disalibkan. Jadi apa yang dikatakan oleh Kainama tadi itu salah besar ya. Masalah utama Yesus disalib bukan karena orang Romawi marah, karena Yesus dianggap telah menyamakan dirinya dengan dewa-dewa pagan Yunani. Tapi yang benar adalah karena orang-orang Yahudi sendiri yang tidak terima ketika Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah. Lalu ditanya, Yesus itu matinya digantung di pohon, dilempari batu, atau disalib? Tidak semua. Mungkin beliau nanya ini. Ya, yang mana yang Pak benar? Jaya ini nanya tidak yang benar. Versi Kristen, versi Bible. Versi Bible yang benar yang mana? Iya. Dilempari batu, terus mayatnya, sekali lagi, dilempari batu sampai mati, mayatnya digantung di atas pohon. Sanhedrin 43A nomor 20. Jadi bukan disalib ya? Bukan. Bodohan Kainama yang kedua yang dipertanyakan adalah versi Kristen, yang artinya harusnya dijawab memakai Alkitab.
Tetapi Kainama malah menjawab memakai Sanhedrin 43a nomor 20 yang merupakan bagian dari kitab Talmud. Tentu saja data ini tidak valid ya, karena yang ditanya versi Kristen tapi jawabnya malah pakai Sanhedrin. Karena Talmud itu hanya merupakan catatan diskusi para rabi atau tafsiran terhadap kitab suci mereka, yang mencakup di dalamnya hukum Yahudi, etika, kebiasaan, dan juga sejarah. Hukum merajam dengan batu itu adalah hukumnya orang-orang Yahudi. Jadi hal ini tidak mungkin dilakukan kepada Yesus pada waktu itu ketika Israel masih berada di bawah kekuasaan orang Romawi. Jadi hukuman juga harus ikut aturan Romawi, yaitu hukum salib. Dan sebenarnya hal ini nggak perlu diperdebatkan lagi karena memang sudah banyak data-data historis, catatan-catatan historis yang mengatakan bahwa Yesus memang benar-benar disalibkan. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Namanya siapa? Nama tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga orang bisa interpretasi. Termasuk sahabat Rasulullah radhiyallahu an. Iya. Ada yang mengatakan orang itu hanyalah anak muda tanpa nama, pengikut Isa Hawariyun, yang muda, yang tampan, yang disuruh duduk oleh Nabi Allah Isa. Siapa yang akan berdiri sebagai diriku? Dalam hadis riwayat yang sahih yang tertulis dalam kitabnya kitab hadis Bukhari Muslim dan Sirah Nabawiyah. Ada seorang Hawariyun yang tampan dan masih muda, remaja, dia angkat tangan. Aku yang akan menggantikan engkau ya Nabi Allah, kata Nabi Allah Isa, duduk. Pernah dengar cerita itu? Lalu Nabi Isa alaihissalam bertanya kembali lagi di dalam Sirah Nabawiyah, siapa yang akan menggantikan aku? Sini nak. Iya, oke, barakallah. Siapa yang akan menggantikan aku? Berdiri sebagai diriku. Dia berdiri lagi. Kata Nabi Isa alaihissalam, duduk. Sampai 3 kali akhirnya. Memang Allah yang berkehendak. Surga bagimu, kan gitu. Nah, kejadian ini juga dikenal oleh orang Kristen, cuma ditutupi. Tidak boleh dia yang tahu. Kitabnya ada. Nama kitabnya Proto-Evangelium James, tulisannya James, James. Dan Proto-Evangelium Thomas. Ditutup dengan kitab yang tidak boleh disebarkan. Kitabnya ada, tapi tidak boleh orang Kristen tahu. Yang nutup siapa? Bapak-bapak gereja. Jemaat Kristen nggak boleh baca, Ustadz. Namanya kitab Wahyu Petrus. Di situ yang ditulis siapa? Judas Iskariot, pengganti. Dan yang lebih parah lagi, ada satu kitab yang sampai sekarang orang Kristen paling anti sama kitab itu. Barnabas. Di dalam kitab Barnabas, dari depan sampai belakang, yang dipuji oleh Yesus, namanya Muhammad. Demikian. Oke, baik. Kebodohan Kainama yang ketiga, setelah tadi dia menjawab pakai Sanhedrin dari Talmud, sekarang Kainama menjawab pakai versi Islam dengan mengutip Al-Quran dan juga Sirah Nabawiyah yang katanya Yesus itu tidak salibkan, melainkan orang lain yang disalibkan yang wajahnya diserupakan dengan wajah Yesus. Dan tidak dijelaskan siapa yang diserupakan dengan Yesus tersebut. Lalu setelah dia jawab versi Islam, dia lompat lagi dengan menjawab memakai kitab-kitab palsu. Mulai dari Proto-Evangelium James, lalu juga surat Wahyu Petrus, bahkan sampai kepada kitab Barnabas, yang jelas-jelas merupakan kitab palsu dan tidak ada yang mengakui keasliannya. Bahkan Islam sendiri pun sebenarnya tidak mengakui loh kitab-kitab ini. Tapi anehnya, Kainama malah mengutipnya sebagai referensi untuk menyerang Gegerstenan. Jadi sangat lucu ya kalau kita mendengar penjelasan dari Kainama ini ya. Padahal tadi kan yang ditanyakan itu menurut versi Kristen. Tapi si Kainama ini malah mutar ke sana kemari seperti orang bodoh ya. Kalau ditanya versi Kristen ya jawab menurut Kristen, jawab berdasarkan Alkitab. Kenapa malah lari ke sana kemari? Padahal di Alkitab sendiri kan semuanya sudah terjawab, sudah jelas dan sudah sangat detail mengenai siapa yang disalibkan. Lalu kenapa dia harus mutar-mutar memakai referensi-referensi yang tidak jelas isinya? Ya, karena Ustadz bicara yang disalib adalah Yudas, kemungkinannya. Kemungkinannya. Maka ini ada pertanyaan lagi, Ustadz. Banyak Dari juga ya.
add user strip ya, tanda minus QJ bla 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 ya. Katanya begini, yang disalib Yudas, berarti yang menebus dosa siapa dong? Gini. Yang disalib Yudas. Ini pertanyaan orang Kristen ya? Bisa jadi. Ya baik, begini. Yang disalib Yudas, yang menebus dosa siapa dong? Iya. Emang ada penebusan dosa? Iya, itu dia. Tidak ada. Tidak ada. Ustadz Afwan, 1 Yohanes 1 nomor 9. 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1 nomor 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ya. maka ia adalah setia dan adil, Ya. sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. TL-nya baca, Ustaz. TL. TL ya? Ya. Ya. Yang versi paralel berarti. Ya. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, Ha. maka Allah itu setia dan adil, Iya. sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Tidak ada dosa yang anak orang nggak punya salah dipaku. Tidak ada dosa yang penebusan dan gitu. Kasihan juga ya. Dosa harus diselesaikan oleh orang yang berbuat dengan mengaku kepada Allah, dan di situ ditulis sebagai taubatan nasuhah. Ya. Sebagai taubatan nasuhah. Sekali lagi, tidak ada dari mulai penciptaan Adam sampai hari ini dosa yang ditebus dengan anak orang, nggak salah apa-apa, dipaku, ditelanjangin, ditusuk di kayu salib. Lalu kebodohan Kainama yang keempat, Kainama menolak adanya penebusan dosa yang dilakukan Yesus dengan cara mencomot satu ayat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Padahal ya, jika kita membaca ayat ini secara keseluruhan, justru ayat ini itu menjelaskan bahwa penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu benar-benar ada, khususnya kalau kita baca di bagian ayat ke-7. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi setelah tadi dia pakai jurus muter-muter, sekarang dia pakai jurus mencomot-comot ayat dan mengabaikan ayat lainnya yang sebenarnya menjawab bahwa penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Lalu kenapa Yudas mati di salib? Untuk menggantikan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melunturkan pengkhianatan Yudas. Sekali pelan-pelan. Yudas mati ketika orang Roma ingin menangkap Nabiullah Isa alaihissalam atau Yesus. Sementara Isa diangkat Allah, ini harus ada yang ganti. Yang ganti siapa? Yudas. Kenapa harus Yudas? Karena Yudas dileburkan dosanya melalui penangkapan orang Romawi atas dia. Sehingga Yudas masuk surga. Waktu itu pasukan Romawi mencari, mana Yesus, mana Yesus? Ada Yohanes Ya, terakhir 20. kata Yudas, nanti yang aku cium, nanti dialah Yesus kan. Terus terjadilah orang rame di situ, Iya. crowded banget. Iya. Kemudian Yudas mencium seseorang tapi gelap semuanya. Nggak ada yang tahu. Antara yang mencium dan yang dicium juga nggak tahu. Iya. Tangkap. Itu pintar. Jadi antara yang dicium dan yang mencium nggak tahu sama Ya. pasukan Romawi ditangkap. Iya. Nah, gini Ustadz. Muncul pertanyaan lagi. Iya. Kemarin ada sahabat kami dari Kristen, Ya. karena yang ingin belajar. Ya. Dia ingin belajar dialog sama saya. Iya. Dia perempuan. Kemudian beliau bertanya pada saya. Ya. Ini pertanyaan terakhir Ustadz. Nah, Di Matius, saya akan menunjukkan ayat Matius pasal 27 ayat 32. nah, Yang kisah Simon dari Kirene itu kan. nah, Dia nanya kepada saya, oh iya ya, masuk akal kata dia. ya, Terus yang disalib siapa? Yudas atau Simon? ya, Itu nggak jadi masalah. nggak jadi masalah. Nggak Saya jadi bilang masalah. nggak tahu. Saya bilang. Simon juga kan sampai sekarang orangnya nggak ada yang tahu itu siapa. Betul. Dia cuma orang asing yang masuk ke Yerusalem, yang diperkirakan dari Kirene ya. Kirene itu Libya, Iya, iya. dari Libya. Siapa yang tahu dia di Libya? Siapa yang tahu nama anaknya Rufus itu? Siapa yang tahu? Kalau dia adalah Yudas bagaimana?
Iya, 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 iya. Siapa yang tahu? Posturnya sama, warna kulitnya gelap, orang Libya sama, tinggi besarnya sama. Bisa jadi dia Yudas juga ya. Siapa yang tahu? Buat orang Islam siapapun yang mati disalib Nggak menjadi masalah. nggak jadi masalah. Yang penting masalahnya adalah Nabi Isa tidak disalib. Kebodohan Kainama yang kelima, ia mengatakan siapapun yang disalib menurut Islam itu tidak jadi masalah katanya. Ya kalau tidak jadi masalah, kenapa kalian malah sibuk mengais-ngais dari referensi-referensi kitab orang lain gitu ya, mengenai siapa yang disalibkan. Bahkan bukan hanya itu, malah mereka ini ribut sendiri, bingung sendiri. Sebentar bilang Yudas, sebentar bilang Simon orang Kirene, sebentar bilang Yudas bisa jadi adalah Simon Kirene itu sendiri. Aduh, pusing memang ya kalau kita ngikuti logikanya para polemikus Islam ini ya. Tidak ada satupun perkataan dalam mulut mereka yang konsisten dan bisa kita pegang sebagai kebenaran. Kalau kalian memang tidak menjadi masalah mengenai siapa yang disalibkan, harusnya kalian itu cukup diam aja gitu loh. Bukan malah sibuk comot ayat kitab Talmud, comot kitab Barnabas, comot Sirah Nabawiyah. Bahkan semua kitab kalian comot-comot cuma untuk sekedar mencari pembenaran mengenai siapa yang disalibkan. Dan lucunya walaupun kalian sudah sibuk untuk mencomot sana-sini, tetap saja kalian malah tidak menemukan jawabannya yang pasti mengenai siapa yang disalibkan. Bahkan kalian masih bersilang pendapat. Ustadz-ustadz kalian pun masih mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai siapa sosok yang disalibkan tersebut. Jadi aneh kalau kalian bilang Islam tidak mempermasalahkan hal ini, tapi satu sisi kalian malah sibuk mencari pembenaran mengenai siapa yang disalibkan. Inilah namanya kalau ajaran itu adalah ajaran bingung ya. Ustadznya bingung, apalagi pengikutnya malah tambah bingung. Padahal Tuhan Yesus Kristus sendiri sudah berikan ajaran yang pasti loh, tapi kok malah pilih ajaran yang bikin bingung sih? Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.